Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita usai melakukan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah perbaiki seluruh amalan kita, dan Allah kumpulkan kita di surga. Ada banyak agenda yang disampaikan oleh Pak Ketua, dan semuanya semoga menjadi amal saleh, bagian memakmurkan masjid. Karena diantara yang mendapatkan perlindungan nanti di akhirat adalah orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid dengan berbagai macam kegiatan. Baru kemarin Idul Fitri selesai, sudah mulai mengagendakan Idul Adha. Sekarang sudah bulan Zulqa'dah ya, bulan Zulhijjah. Jadi waktu cepat berlalu, usia kita semakin berkurang. Semoga sisa usia yang Allah titipkan menjadi lebih baik bagi kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, seperti di dalam jadwal dan di dalam flyer, kajian kita sekarang hadis Nabi SAW yang dirangkum dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Terjemahnya sudah banyak ya kalau dibentuk PDF. Artinya buku ini sudah bisa diakses versi terjemahnya. Ini karya besar, karya beliau yang kalau yang saya punya versi buku cetaknya 6 jilid, kurang lebih segini. Ini sejarah perjalanan hidup Nabi, tapi tidak lepas dari kutipan hadis-hadis Nabi, karena memang pengarangnya Ibnu Qayyim itu ahli hadis ya beliau. Jadi referensi yang digunakan oleh Ibnu Qayyim sangat kuat. Beliau ahli hadis dan beliau mengambil hadis-hadis yang kuat insya Allah. Kalaupun ada hadis yang dianggap lemah, beliau jelaskan juga tentang status hadisnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas lanjutan dari yang bulan lalu. Faslun fi hajjihi fin nikah wa mu'asyaratihi sallallahu alaihi wasallam ahla. Bab tentang, kalau kemarin tentang istri-istri Nabi ya, di mana istri Nabi jumlahnya ada lebih daripada satu. Beliau ada riwayat yang mengatakan beliau nikah 13 kali. Tapi dari 13 kali itu kemudian beliau menceraikan 2 istri, sisa 11 yang ada ya. Nah, ketika beliau wafat, istri-istrinya yang masih hidup itu jumlahnya 9. Dan ketika beliau wafat di rumah salah satu istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu tentang kehidupan pribadi beliau ya. Dan hanya beliau yang boleh menikah lebih daripada 4, hanya beliau. Kalau Pak John tidak boleh, karena 4 pun belum tentu berani. Kalau kita umat Islam non Rasulullah, selain Rasulullah, maksimal itu adalah 4. Hanya kekhususan beliau yang istrinya boleh lebih daripada 4. Nah, sekarang bab tentang bagaimana beliau bergaul dengan istrinya, atau bagaimana kehidupan rumah tangga beliau. Sahih sallallahu alaihi wasallam min hadits Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim mengatakan, dan hadis sahih dari beliau dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi, pelayan Rasulullah ya. Di antara sahabat Nabi junior itu Anas bin Malik.
selain Abu Hurairah, selain Ibnu Umar, itu sahabat-sahabat Nabi yang muda. Tapi walaupun beliau muda, Anas bin Malik ini diantara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, masuk dalam 5 besar setelah Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, dan setelah Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat adalah Anas bin Malik rahimahullah. Dan Anas bin Malik itu bukan ayahnya Malik bin Anas. Ada imam 4 madhab namanya Imam Malik ya, makanya disebut madhabnya madhab Maliki. Beliau nama bapaknya Anas, karenanya namanya Malik bin Anas. Anas yang bapaknya Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, karena itu tidak ketemu, nggak mungkin ketemu. Anas bin Malik adalah sahabat, Malik bin Anas sudah periode di bawah tabi'in, dan periode setelah tabi'in tidak mungkin berjumpa dengan sahabat Nabi, karena yang jumpa dengan sahabat Nabi itu adalah tabi'in. Tapi banyak orang yang mengira demikian, karena ada Malik bin Anas, Anas bin Malik, dikira bahwasannya bapaknya Imam Malik yang bernama Anas itu adalah Anas bin Malik. Padahal itu 2 orang yang jadi Anas bapaknya Imam Malik dengan Anasnya sahabat Nabi itu orang yang berbeda. Sempat disinggung ya, Anas ini adalah pelayan Rasulullah dan persembahan ibunya untuk Rasulullah dalam dakwah. Jadi ibunya tuh bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak punya harta, sementara orang-orang punya harta dan menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam ini. Tapi aku punya anak ini 1, laki-laki. Aku hanya ini aku bisa, aku serahkan kepadamu, silahkan gunakan tenaganya untuk apapun. Tapi sebelum kau mengambil anakku ini, tolong doakan 3 hal untuk anakku ini. Yang pertama, mintakan kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan. Yang kedua, mintakan kepada Allah supaya rizkinya dilapangkan. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah supaya ilmunya diluaskan. Dan 3-tiganya dikabulkan. Umurnya panjang. Ada yang mengatakan usianya sampai 117. Jadi kalau di atas 100 itu kan termasuk kategori panjang ya. Rizkinya dilapangkan walaupun tak sekaya Abdurrahman bin Auf, dan juga ilmunya diluaskan. Itu Anas bin Malik. Nah di sini Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Hubbiba ilayya min amri dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan indah di mataku dari urusan dunia adalah wanita. Jadi Rasul itu manusia normal gitu. Dijadikan indah di mata Rasul itu adalah wanita. Menggambarkan bahwasanya fitrah seorang lelaki itu suka wanita, wanita suka laki-laki. Allah ciptakan Adam untuk Hawa, bukan Allah ciptakan Adam untuk Heri. Tapi untuk laki-laki yang lain, atau untuk laki-laki yang lain, itu Allah ciptakan berselingan. Watib dan parfum dijadikan indah di mata Rasul itu adalah parfum. Makanya sebetulnya yang dianjurkan memakai parfum sewangi mungkin itu adalah laki-laki. Laki-laki itu dianjurkan pakai parfum wangi ya, walaupun jangan nyegrak. Nah kalau perempuan boleh pakai parfum atau tidak? Boleh, tapi dibatasi. Sebagian ahli fikih berbeda pendapat ya tentang seharum apa wanita boleh tercium baunya oleh lawan jenis. Ada yang mengatakan maksimal itu 2 cm. Jadi 2 cm dari tubuhnya baru bisa tercium oleh laki-laki, itu baru boleh. 2 cm berarti kan hidung nempel ke badan kan, baru kecium. Kecuali kalau sesama perempuan itu silahkan, tidak ada masalah. Tetapi bukan berarti perempuan tidak pakai parfum, karena bagaimanapun juga Allah indah dan suka sesuatu yang indah. Jadi parfum itu disukai oleh Rasulullah, wanita dan parfum. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah,
dan dijadikan indah di mataku itu adalah sholat. Jadi yang paling indah di mata Rasul itu adalah sholat. Artinya apa? Setiap dalam kondisi apapun, khususnya ada masalah, beliau itu sholat. Ini hadis Nabi SAW tentang bagaimana fitrah beliau sebagai laki-laki yang suka keindahan dunia, diantaranya adalah wanita dan parfum. Nah, bagaimana Nabi SAW menggauli istrinya? Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana yaqsimu bainahunna fil mabit wal iwa'i wan nafaqah. Dan Nabi itu membagi di antara istri-istrinya dalam malam. Jadi setiap malam pindah rumah A, rumah B, rumah C, sampai tidak ada satupun istrinya yang terlewat. Ini upaya adil Rasulullah kepada para istrinya, kecuali ada sebagian riwayat yang mengatakan Rasul memberikan jatah malam kepada Aisyah 2 malam. Ini ada 2 versi penyebabnya. Yang pertama, ada yang mengatakan karena itu yang sebetulnya adalah jatahnya Saudah binti Zam'ah. Sementara Saudah itu sudah sepuh, sudah tidak bisa lagi melayani Rasulullah, tetapi beliau tidak ingin dicerai oleh Rasul. Sehingga kemudian Saudah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan ceraikan aku, walaupun aku sudah tidak kuat secara fisik, karena aku ingin wafat dalam kondisi sebagai istri. Nah, supaya supaya jatah malam beliau tetap aman, maka Saudah bilang, aku berikan malamku untuk Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu 2 malam. Tapi ada juga yang mengatakan Rasul memberikan jatah 2 malam untuk Aisyah, hanya beberapa malam saja. Itu diambil daripada jatahnya Sofiyah. Ketika Rasulullah ingin memperingatkan Sofiyah karena beberapa hal. Nah, ini hadis Nabi SAW. Amal mahabbah fakana yaqul, adapun dalam masalah cinta beliau mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai dengan yang aku mampu. Artinya keadilan yang bisa Rasul berikan. Fala talumni fima la amlik, tapi jangan engkau murka kepadaku atas ketidakmampuan bersikap adil secara sempurna. Jadi ada kekhawatiran dari Rasul pun, walaupun beliau sudah berupaya adil, khawatir beliau dianggap tidak adil. Itu Rasul. Jadi kebayang poligami itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya Pak Rudi turunkan niatnya. Rasul pun demikian. Rasul pun walaupun sudah berikhtiar adil, beliau ada khawatir ketidakadilan. Makanya beliau mengatakan, fala talumni fi ma la amlik. Ya Allah, jangan kau hinakan aku atas keadilan yang aku tidak mampu untuk melaksanakannya. Makanya kan dalam akhir juz 5 itu Quran surat An-Nisa, Allah mengatakan, wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harustum. Itu pakai kalimat la. Dan kalian tidak akan sanggup bersikap adil kepada istri-istri kalian walau harustum, walau kalian berupaya sekuat mungkin berbuat adil. Jadi menggapai adil sempurna itu Allah menggunakan kata lan, sudah mengatakan mustahil. Sehingga kata Allah apa di ujung akhir ayatnya itu, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalaupun engkau tidak sanggup berbuat adil secara sempurna, sehingga engkau ada kecenderungan kepada salah satunya, apa kata Rasulullah? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kau tunjukkan kecenderungan tersebut sehingga akhirnya salah satu merasa ditinggalkan. Dan manusia itu sebetulnya bukan hanya masalah istri ya. Dalam masalah apapun kecenderungan pasti yang dominan hanya kepada satu. Kalau kita punya anak lebih daripada satu, batin kita pasti akan ada cenderung kepada salah satu. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Walaupun mungkin persentasenya kecil ya, pasti ada lebih dominan. Tapi apa kata Rasulullah? Tapi yang tidak boleh itu adalah menunjukkan kasih sayang kepada salah satu di depan yang lainnya. Itu kan yang tidak boleh. Tapi hati mengatakan lebih dominan kepada salah satu,
itu pasti, itu pasti. Pun juga kepada istri. Nah, adil dalam masalah apa ini yang tidak mungkin? Adil dalam masalah rasa. Kecenderungan itu pasti hanya kepada salah satu. Adapun yang ada di Quran surat An-Nisa, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak sanggup adil, maka nikahlah dengan satu, artinya wajib adil. Ini adil yang sifatnya nafkah. Kalau itu wajib, harus, dan sangat mungkin bisa. Jadi kalau adil dalam masalah rasa diartikan sama-sama rasanya, kata Allah lantil. Tapi kalau adil dalam masalah pembagian malam, dalam masalah nafkah, walaupun adil dalam hal ini tidak harus sama ya. Kalau istri pertama anaknya 7, istri kedua anaknya 1, kan nggak mungkin, nggak adil, tidak berarti sama ya. Nah, dalam hal itu harus diupayakan. Nah, jadi sini kata Rasulullah, Allahumma hadza qasmi fi ma la amlik fi ma amlik. Ya Allah, inilah pembagianku sesuai yang aku mampu untuk melakukannya. Membagi malam itu sangat mungkin bisa. Fala talumni fi ma la amlik. Tapi untuk adil yang tidak bisa aku lakukan, maka jangan cela aku ya. Ini adalah dalam masalah rasa. Begitu kata Rasulullah. Dalam prakteknya wallahu a'lam, karena saya bukan praktisi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah nikah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwaju fa inna khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisa. Nabi mengatakan tazawwaju, menikahlah kalian, fa inna khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisa. Karena di antara kebaikan umat ini adalah karena banyaknya wanita. Jadi di antara umat ini, umat yang terbaik maksudnya. Di antara ciri umat ini adalah populasi wanita itu lebih banyak daripada pria. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pasti ada hikmahnya. Dan nanti semakin hari kiamat, semakin banyak yang jumlah wanitanya semakin banyak lagi daripada pria. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin disitulah kemudian ada hikmah perintah yang namanya poligami, walaupun sempat kita bahas ya, asli hukum poligami itu adalah mubah, bukan sunnah. Asli hukum poligami itu adalah mubah, bukan sunnah. Karena banyak suami yang ini nakal-nakalin hadis, mama mau masuk surga tanpa hisab tuh, gitu. Oh, ada apa jalannya? Ada. Sedekahkan papa gitu. Nah, itu padahal jalan surga masih banyak selain poligami, walaupun poligami dibolehkan selama syarat terpenuhi karena resikonya besar ya. Sempat kita bahas tentang resiko orang yang poligami kemudian tidak adil. Kata Rasulullah, nanti dibangkitkan dalam kondisi jalan miring. Ini hadis sahih. Jadi nanti kalau di padang mahsyar kemudian kita melihat ada yang jalannya yang gaya, berarti eta nyandu terus di dunia. Tapi itu adalah di akhirat. Kalau di dunia ada yang jalannya miring, mulai curiga langsung menuduh. Nah, pokoknya mapana. Nah, itu tentang di akhirat. Jadi hisabnya di akhirat berat yang namanya poligami. Makanya asli hukum poligami itu adalah mubah. Dia akan berubah menjadi haram kalau sekiranya laki-lakinya tidak punya kedewasaan, ngurus istri pertama saja belum benar, kemudian masa poligami, potensi tidak adilnya pasti terukur ya, bisa adil atau tidak itu dari sebelum nikah. Maka itu statusnya boleh jadi poligami itu hukumnya adalah haram. Tapi poligami boleh jadi menjadi wajib kalau sekiranya istrinya sudah sakit-sakitan, tidak mampu melayani suami. Kemudian sementara suami yang namanya laki-laki hasrat biologis tidak ada batas usia laki-laki. Daripada khawatir jajan di luar, dia punya niat baik untuk poligami. Dalam kondisi itu boleh jadi poligami hukumnya adalah wajib. Dan istri ketika itu melarang suami poligami, jatuhnya bisa dosa. Itu kalau suami sudah tidak bisa lagi menjaga dirinya kecuali dengan menikah.
Nah itu tentang hukum poligami. Dan poligami boleh jadi juga hukumnya menjadi sunnah. Keluarga yang pertama sudah baik, tapi kemudian dia ingin menikah, apapun alasannya, dan istri ridha dengan nikahnya suami, boleh jadi hukumnya menjadi sunnah. Itu tentang hukum poligami. Nah kemudian Ibnu Qayyim menambahkan pembahasannya, wa talaqa sallallahu alaihi wasallam wa raja'an. Nabi juga pernah menceraikan istrinya. Nah ini gambaran bahwasanya cerai itu tidak selamanya negatif. Cerai itu boleh jadi pilihan terakhir, dan boleh jadi itu solusi ketika tidak ada solusi lain. Sehingga ada ulama yang mengatakan, hadis Nabi yang mengatakan abghadul halal ilallah talaq, bahwasanya perkara halal tapi paling dimurkai adalah perceraian. Ada yang mengatakan itu hadis dhaif. Karena secara redaksi aneh, ongko halal tapi dimurkai. Kalau halal pasti baik. Ada yang berpendapat hadis itu adalah hadis yang dhaif. Artinya perceraian itu boleh jadi adalah solusi ketika tidak ada solusi lain. Suami istri tiap hari sudah saling maki, sudah saling bantah, sudah saling serang. Tapi kemudian dipertahankan, jangan sampai cerai. Boleh jadi masing-masing menumpuk dosa. Suaminya numpuk dosa, tidak mau mengayomi istri, menafkahi istri. Istrinya dosa, tidak hormat kepada suami. Ya udah kalau gitu cerai. Dan Nabi pun menceraikan. Kalau itu ada dimurkai oleh Allah, tidak mungkin Rasul melakukannya. Maka tidak selamanya cerai itu adalah negatif. Waraja', dan Rasul pun pernah rujuk. Ini saya belum pernah menemukannya, mungkin saya belum baca. Siapa istri beliau yang kemudian beliau rujuk? Apakah itu yang ada di dalam Quran surat Tahrim, yaitu Sofia dan Aisyah? Tapi wallahu a'lam. Wa ala ilaan, dan Nabi pun pernah melakukan ila. Ila itu begini. Ila itu seorang suami kesal kepada istri atau bertengkar dengan istrinya, tapi tidak menceraikan. Tapi suaminya bilang kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan menggauli kamu lagi. Nah itu namanya ila. Dia tidak cerai, tetapi dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah kalau demikian, syariat menetapkan diberikan waktu 4 bulan. Kalau ternyata sebelum 4 bulan ternyata suami menggauli istrinya, maka suami wajib kifarat sumpah, karena dia sudah bersumpah tidak akan menggaulinya. Tiba-tiba tekiat kayaknya menggaulinya, maka kifarat sumpah saum 3 hari. Nah kalau sudah masuk 4 bulan, suami harus punya keputusan apakah menceraikan ataukah menggaulinya. Kalau menggaulinya berarti harus saum 3 bulan, kalau tidak menggaulinya berarti cerai. Jangan sampai menggantung istri. Jadi istri harus punya status, itu namanya ila. Nah di sini Rasulullah pernah melakukan ila 1 bulan. Wallahu a'lam, beliau mengilah istri yang mana tidak dijelaskan di sini, tapi dari salah satu istrinya beliau pernah mengilahnya. Walam yuzahir abadan, tapi beliau tidak pernah melakukan zihar kepada istrinya. Kalau zihar itu memposisikan istri seperti ibu. Anta kadhahri ummi, engkau seperti punggung ibu. Bukan berarti begini, karena suka ada yang mengartikan begini, kamu seperti ibuku deh gitu. Dari segi fisik ya, kalau itu bukan zihar, karena boleh jadi mantu dengan ibu, istri dengan ibu, wajahnya boleh jadi ada kemiripan. Itu bukan zihar. Zihar itu memposisikan istri seperti ibu. Ibu kan tidak boleh digauli. Nah ketika ada suami bertengkar dengan istrinya, kemudian suami karena tidak mau menggauli istrinya, suami bilang kepada istrinya, anta kadhahri ummi, engkau posisinya seperti ibuku, aku tidak akan menggaulimu. Nah kalau ini namanya zihar. Kalau zihar itu kifaratnya saum 2 bulan berturut-turut. Fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Itu yang namanya zihar. Adapun li'an, Nabi tidak pernah melakukan. Li'an itu sumpah lanat antara suami dan istri.
Jadi kalau ada pertentangan antara suami dan istri, misalnya suaminya nuduh istrinya berzina, kemudian antara istri dengan suami saling sumpah laknat. Suaminya bilang, karena istrinya tidak ngaku ya, suaminya bilang, demi Allah aku bersumpah engkau berzina. Kalau aku yang benar maka laknat bagimu, kalau aku yang salah maka laknat bagiku. Kata istrinya apa? Demi Allah aku tidak berzina, kalau aku yang benar maka laknat bagimu, kalau aku yang salah laknat bagiku. Ini namanya li'an. Sebagian ulama berpendapat kalau suami istri sudah sampai li'an, sebetulnya dia sudah masuk kategori cerai. Itu yang namanya li'an. Ada satu lagi dalam masalah pernikahan itu namanya adalah fasakh. Fasakh itu pemutusan pernikahan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah pengadilan. Jadi kalau A dengan B terjadi pernikahan, A suami, B istri. Kemudian A ini murtad, keluar dari Islam. Kalau di peradilan yang punya instrumen memvonis orang murtad atau tidak, contohnya di Mesir ya. Di Mesir itu dulu ada orang namanya Nasr Abu Zaid. Nasr Abu Zaid itu dia membuat buku, isi bukunya itu cenderung meragukan keabsahan Al-Quran. Dia mengatakan Quran itu produk budaya, bukan wahyu. Kemudian itu diteliti oleh lembaga fatwa Mesir. Lembaga fatwa Mesir mengatakan ini sudah diantara bukti beliau kufur, karena mengatakan Quran produk budaya. Tapi hanya sebatas fatwa. Untuk menetapkan dia murtad atau tidak, lembaga fatwa harus mengajukan kepada pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti. Hanya pengadilan memutuskan Nasr Hamid Abu Zaid itu murtad. Kemudian hakim langsung memutuskan apa konsekuensi dari putusan tersebut. Hakim mengatakan karena ini sudah dianggap murtad, sudah divonis murtad, maka pernikahan dengan istrinya fasakh, diputuskan dipisahkan status diselesaikan, diakhiri status pernikahannya. Itu yang namanya fasakh. Padahal laki-laki ini, Nasr ini tidak pernah mentalak istrinya, dan istrinya pun tidak pernah menggugat suaminya. Tapi karena di sana pengadilan punya kewenangan memvonis orang murtad atau tidak, maka kemudian ada konsekuensi selanjutnya, yaitu status pernikahannya putus, tidak dilanjutkan. Nah itu yang namanya fasakh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengatakan wa kana yusarribu ila Aisyah banatil ansar yal'abna ma'aha. Kemudian Rasul pun suka bermain dengan Aisyah. Jadi Rasul itu suka olahraga dengan Aisyah. Kadang-kadang balap lari, sehingga Aisyah mengatakan ketika aku balap lari dengan Rasulullah, kadang-kadang aku yang menang, kadang-kadang Rasulullah yang menang. Itu ada yang mengatakan di antara sunnah olahraga itu adalah ngajak istri. Ulahnya lirawai. Kalau istrinya namanya Susi, ya diajak Susi. Jangan istrinya Susi diajak Ani gitu. Nah, ini kecuali kalau Ani bagian daripada istrinya juga. Artinya ini diantara anjuran olahraga. Karena ada laki-laki suami mau olahraga, istrinya mau ikut, Pak ikut dong. Terjadi ya. Malah terjadi olahraga. Itu hadis Nabi SAW tentang bagaimana Rasulullah menggauli istrinya. Dan beliau mengatakan tentang bagaimana menggauli istrinya, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Aku adalah yang sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah itu tidak pernah membentak istrinya, tapi ya sabarlah ya. Walaupun istrinya mungkin ada sebagian yang ngomel. Aisyah itu kan pecemburu ya, senangnya ngomel kepada Rasulullah. Tapi ketika Aisyah ngomel, Rasulullah diam. Sampai pas Rasul lagi di ruang tamu, kemudian Aisyah datang bawa susu. Ternyata memori Rasul lagi nostalgia ke masa lalu ketika masih berubah tangga dengan Khadijah.
Pas Aisyah ngasih susu, beb, ya susu. Tiba-tiba Rasulullah masih pikirannya masih ke yang lalu ya. Makasihnya bukan nuhun Aisyah, bukan, tapi nuhun Khadijah. Kumaha emosi juga. Nah langsung dipupuskan keprek Khadijah deh. Tapi Rasul sangat paham ketika itu. Ketika istrinya marah, pilihan Rasulullah itu adalah diam. Ini jadi pelajaran juga khususnya buat saya. Kalau suami marah, istri diam. Istri marah, suami diam. Kalau suami bicara, istri bicara. Istri bicara, suami bicara. Khawatir perang dunia keempat lebih ramai daripada perang Iran dan Amerika. Jadi salah satu harus diam. Pas ketika itu Umar datang. Ketika Umar datang itu, Umar mau minta saran kepada Rasulullah karena istrinya suka marah juga kepada Umar. Pas mau ngadu kepada Rasulullah, dengan Rasul gini diceraikan. Akhirnya Umar tidak jadi cerita tentang rumah tangganya kepada Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi? Kemudian Rasul bilang, ya Umar, bukan peristiwa yang bukan apa-apa, ini hanya ibumu lagi marah. Ibumu itu maksudnya Aisyah, karena Aisyah kan ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kemudian ini Nabi SAW, wa kana idza shallal asra, dan apabila beliau salat asar, daru ala nisa'ihi. Kebiasaan beliau habis asar itu beliau nengok ke rumah istri-istrinya. Ini waktu diantara beliau nengok semua istrinya. Ini gambaran berarti rumah istri-istri Rasul itu berdampingan, berdekatan. Jadi suatu kalau dari masjid asar beliau datang ke rumah A, B, C, D, E, walaupun nanti malamnya kepada salah satu. Nah yang pertama kali didatangi itu biasanya adalah rumahnya Zainab. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kenapa Rasul sering ke rumah Zainab? Karena beliau itu suka dengan madu yang ada di rumah Zainab. Madu itu manis, yang pahit itu adalah di madu. Nah Rasul ke rumah Zainab, ternyata ada istrinya yang tahu Rasul itu suka ke rumah Zainab, yaitu Sofia. Ini yang menyebabkan Sofia itu cemburu. Kenapa Pak Rasul selalu ke rumah Zainab dulu? Ternyata Rasul punya alasan. Rasul suka madu yang ada di rumah Zainab. Rasul merasa bersalah, akhirnya Rasul bersumpah tidak akan datang lagi minum madu di rumah Zainab. Maka turunlah Quran surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan yang halal? Tapi kemudian Rasulullah mewanti-wanti kepada Sofia, jangan ceritakan masalah ini kepada siapapun. Jadi Sofia cerita kepada Aisyah. Ini sekutunya beliau, sahabat karibnya. Ternyata Rasul tahu apa yang diberitakan oleh Sofia kepada Zainab, sehingga kemudian Rasulullah tidak berkenan. Maka turunlah Quran surat At-Tahrim ayat yang selanjutnya. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian ini mohon maaf ya, karena ini dimasuk ke dalam Aisyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahlahu akhiral lail. Rasul itu diantara kebiasaannya, mohon maaf, menggauli istrinya akhirul lail, di akhir malam. Jadi Rasul itu beliau kebiasaan dalam hadis Nabi Daud, ya sunan Nabi Daud, beliau itu biasa menggauli istrinya itu di akhir malam. Setelah itu kemudian beliau mandi, kemudian sholat malam, kemudian sholat subuh, atau sholat witir, kemudian sholat subuh. Wa awwalahu, tapi kadang-kadang beliau pun menggauli istrinya di awal malam. Wa kana idza jama'a awwal laili, dan apabila Rasulullah menggauli istrinya, rubbama ightasala wa nama, beliau itu suka mandi dulu baru kemudian tidur. Jadi beliau itu seringnya mandi dulu, ingin dalam kondisi tidur badan sudah
suci. Tapi ada Nabi juga yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan warubbama tawadda'a wa nama. Nabi juga kadang-kadang tidak mandi tapi hanya wudhu, setelah wudhu kemudian tidur. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai hal yang sedetil ini pun diajarkan oleh Nabi, betapa sempurnanya ajaran Islam. Wa kana yatufu ala nisaihi bighaslin wahidin. Mohon maaf ya, Ibnu Qayyim mengatakan, dan Nabi pernah menggauli istri-istrinya dalam satu malam dengan satu mandi, tapi beberapa wudhu. Jadi betapa sehatnya Rasul ya, semalam pernah menggauli istrinya, menggilir istrinya, dan tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Rasul pakai obat kuat atau pakai jamu. Betapa sehatnya Rasulullah. Nah, beliau mandinya kapan? Di akhir, setelah yang terakhir, tapi di antara istrinya beliau berwudu terlebih dahulu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza safara wa qadima lam yatruk ahlahu lailan wa kana yanha an dzalik. Dan Nabi itu ketika bepergian, beliau selalu mengundi siapa di antara istrinya yang diajak. Jadi Rasul kalau mau pergi bikin undian dulu, kemudian dikocok siapa nama yang kedua. Itu kalau istrinya lebih daripada satu. Kalau istrinya cuma satu, ulah halu di depan istrinya kocok-kocok. Itu kalau istrinya lebih daripada satu, baru dikocok. Wa idza safara wa qadima, dan Nabi apabila safar kemudian pulang, dan pulangnya di malam hari, lam yatruk ahlahu lailan, beliau tidak pernah menutup pintunya. Wa kana yanha an dzalik. Jadi Nabi itu kalau Aisyah masih bangun ya beliau masuk, kalau tidak bangun ya beliau nunggu di teras. Kebayang tirisnya. Tapi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini beliau bagaimana menggauli istri-istri beliau. Yang pasti adalah Rasul manusia yang paling mulia, dan beliau memilih jalan poligami. Tapi poligami Rasul pun tidak lepas dari yang namanya selingkuh. Ini gambaran poligami itu bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, dan tanggung jawabnya berat. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu ya bab tentang bagaimana Rasulullah menggauli istrinya. Nanti selanjutnya ada bab tentang bagaimana Nabi SAW kondisi tidur dan bangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan bisa bacakan kalian. Kami punya istilah dari empat. Kalau dari definisi kan itu termasuk sunnah Rasul juga. Makanya dalam beberapa hal tertentu para ulama membagi sunnah itu ada sunnah tasriyah dan ghairu tasriyah. Ustaz ya, mohon dijelaskan Ustaz. Ya, betul. Jadi begini, sunnah itu ada yang punya konsekuensi hukum, ada yang tidak punya konsekuensi hukum. Sunnah yang punya konsekuensi hukum itu berarti sunnah tasyriyah. Sunnah yang tidak punya konsekuensi hukum, dia berarti sunnah ghairu tasyriyah. Sunnah tasyriyah itu sunnah yang sifatnya syariat. Ghairu tasyriyah berarti sunnah yang tidak punya konsekuensi hukum, berarti itu bukan syariat hukum. Contoh misalnya, Rasul itu rambutnya sepundak ya, belah tengah. Itu sunnah bukan? Sunnah. Tapi dia tidak punya konsekuensi hukum. Artinya kita mau dipanjangkan silahkan, tidak pun tidak ada masalah. Tidak semua yang berasal dari Rasul itu punya konsekuensi hukum. Maka jangan sampai salah paham, karena Rasul rambutnya segini, belah tengah, kayak rambutnya botak dianggap kepala bid'ah gitu. Bid'ah gitu. Nah itu kan. Nah itu salah memahami definisi sunnah. Rasul itu makan 3 jari ya, karena yang dimakan adalah kurma. Itu kebayang sayur asem gitu. Nanti makan sayur asem pakai 3 jari, dikasih sendok, pakai sendok, bid'ah. Gagah tapi salah.
Rasul apa lagi ya? Rasul itu, nah diantaranya adalah poligami. Rasul itu poligami bahkan lebih daripada 4. Itu sunnah itu. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah sunnah Rasul nikah lebih daripada 4 itu adalah punya konsekuensi hukum atau tidak? Ini sebelum kekhususan Rasul lebih daripada 4 itu. Mayoritas ulama diantaranya Syekh Muhammad Zuhaili belum mengatakan poligami itu adalah sunnah, tapi asli hukumnya tapi tidak punya konsekuensi hukum aslinya. Sehingga beliau mengatakan asli hukum poligami itu adalah mubah. Mubah itu artinya dia netral, boleh dilakukan, boleh tidak, itu pilihan hidup masing-masing. Itu pilihan hidup masing-masing. Makanya tadi kurang pas kalau ada yang mengatakan poligami itu dianggap sunnah sebagai syariat, yang artinya dilakukan dalam dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa gitu. Jadi poligami itu sunnah tapi tidak punya konsekuensi hukum awalnya. Dia akan berubah status hukumnya dari mubah kondisional, kondisi tertentu. Nah, ini kabar gembira bagi para wanita gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah tadi yang Rasulullah dilewati bukan dilewati, kekhususan boleh kalaupun poligami lebih daripada 4. Ada 2 hal yang berbeda sih kalau saya lihat. Pertama, status hukum poligaminya itu adalah mubah, tapi lebih daripada 4-nya itu adalah kekhususan bagi Rasul kalau yang mubah itu diambil. Maka kalau yang mubah itu diambil bagi Rasul lebih daripada 4, bahkan tidak terbatas, itu silahkan. Tapi bagi selain Rasul, kalau yang mubah itu diambil, maka maksimal itu adalah 4. Maka kalau dilihat dari aspek asli hukumnya, Rasul lebih daripada 4 itu ya mubah, itu sunnah, tidak punya konsekuensi hukum. Tapi kalau dilihat dari batasannya, itu sih kalau saya melihat hukum lanjutan kalau yang mubah itu diambil, itu bisa bersifat syariat juga, tapi hanya untuk Rasul. Kalau yang mubah itu adalah diambil. Wallahu a'lam. Tapi asal hukumnya poligami itu adalah, bahkan mohon maaf ya, nikah saja, nikah yang pertama bukan poligami. Asli hukum nikah itu beliau Syekh Muhammad Zuhaili mengatakan asli hukum nikah itu adalah mubah. Nikah itu betul sunnah. Rasul mengatakan an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnah. Memang dia sunnah secara hadis, yang artinya adalah dilakukan oleh Rasul. Kan definisi sunnah itu kan segala sesuatu yang dilakukan Rasul, diucapkan atau disetujui. Nah, dari sunnah ini tuh ada yang punya konsekuensi hukum, ada yang tidak. Rasul minum pakai tangan kanan, ini sunnah punya konsep hukum atau tidak? Punya, karena ada hadis lain yang mengecam. Apa kata Rasulullah? Karena setan itu minum pakai tangan kiri. Berarti ini ada konsekuensi hukum. Minum pakai tangan kanan itu pertama ada sunnah karena dilakukan Rasul. Yang kedua punya konsekuensi hukum, karena tidak boleh minum pakai tangan kiri. Sekarang makan pakai Rasul makan 3 jari, dia bukan sunnah, dia sunnah, tapi tidak punya konsekuensi hukum, karena tidak ada satupun hadis Nabi yang mengatakan makanlah pakai tangan, sesiapa yang makan pakai sendok kita makan setan. Kan nggak ada kan? Maka berarti itu sunnah tidak punya konsekuensi hukum. Nah, nikah itu ketika Nabi mengatakan an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnatku. Itu sunnah yang tidak punya konsekuensi hukum asalnya. Karena apa? Karena Rasul pun mengatakan, karena Rasul pun Syekh Muhammad mengatakan, karena orang yang memilih tidak menikah pun, kalau dia bisa mengontrol dirinya, dia tidak dosa sama sekali. Saya misalnya memilih menjadi bujangan gitu, dan saya bisa mengontrol diri saya walaupun tidak menikah, tidak mengganggu ibadah saya, pikiran saya tidak terganggu dengan tidak menikah, saya tidak dosa sama sekali. Walaupun memang tetap lebih dianjurkan atau mustahabun itu adalah tidak selibat, tidak membujang.
Nah, nikah akan menjadi haram kalau sekiranya saya punya penyakit yang menularkan. Nikah bisa menjadi wajib kalau saya bisa menafkahi diri dan keluarga, hawa nafsu saya tidak bisa terkontrol. Itu nikah menjadi wajib, dan nikah menjadi sunnah kalau seandainya ingin melebarkan amal ibadahnya, karena ada ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali setelah menikah. Wallahu a'lam. Yang pertama yang barusan dulu mungkin yang asal mula menikah tadi yang barusan berubah. Padahal kalau lihat dari Qurannya kan ada fakihuma walaupun Indonesia itu kan perintah sebenarnya ya. Walaupun tetap akhirnya mungkin ya kembali pada kondisi kalau tadi punya penyakit jadi haram dan sebagainya. Tapi kalau disebut Allah yang ubah, kalau yang ayat itu jadi perintah gitu ya. Nah itu namanya penjelasan. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan sebuah amalan itu khusus untuk Nabi dan mana yang harus kita contoh. Karena kalau perintah awalnya kan khusus sebagai contoh buat kita semua gitu ya. Tapi ada hal yang dikhususkan itu apa hikmahnya dan bagaimana kita tahu bahwa itu untuk Nabi. Seperti mungkin tahajud yang wajib ya bagi kita tidak. Itu yang kedua. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 28 gitu ya, kalau saya baca artinya ya, wahai Nabi katakanlah pada istri-istrimu juga kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Kesannya gitu, itu kan kalau dari si perempuan wajar meminta nafkah lebih ya kalau lihat di konteks itu. Tapi di situ karena mungkin melihat kemampuan Nabi soalnya kalau mau harta ya udah bercerai aja gitu, kesannya begitu gitu ya. Itu mau menceritakan seperti apa gitu. Jadi itu kan pada istri-istrinya berarti kan kompak istri-istrinya meminta harta gitu ya. Nah itu seperti apa gitu kita memaknainya. Yang terakhir tentang poligami ini, apa saya yang menangkapnya salah gitu ya? Sepertinya gitu ada di kalangan tertentu yang menjadi sebuah kebanggaan gitu. Kamu kok belum maksudnya gitu ya. Jadi ini apa memang menjadi seperti itu, yang seperti misalnya orang sudah haji sama yang belum kan mungkin ada sedikit kebanggaan saya sudah melakukan itu gitu. Tapi dan ini juga berlaku pada sebagian kalangan. Kesannya jadi lebih keren gitu ya. Itu saja jasa kalian. Yang pertama apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu maka nikahilah. Itu perintah ya. Memang dalam pembahasan usul fikih itu ada sebuah teori begini, al-aslu fil amri lil wujub. Asli hukum daripada perintah itu adalah wajib. Jadi kalau ada kalimat perintah dalam Quran atau hadis, asli hukumnya itu adalah perintah yang sifatnya wajib dilakukan. Kalau dalam Al-Quran misalnya kalimatnya maka menikahlah, berarti menikah di sini hukumnya berarti wajib. Nah kalau menggunakan teori itu bahwasanya nikah itu adalah wajib, berarti ini pun bertentangan dengan definisi dengan yang dianggap oleh khalayak nikah itu sunnah secara hukum. Karena asli hukum daripada perintah itu dalam Al-Quran adalah wajib. Tapi kan mayoritas mengatakan nikah itu adalah sunnah secara hukum. Sementara Syekh Wahbah Zule itu punya perspektif tersendiri, asli hukum nikah itu adalah mubah. Lalu bagaimana dengan kalimat perintah dalam Al-Quran itu? Nah di akhir teori dalam usul fikih itu ada kalimat mengatakan kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya dari makna wajib menjadi tidak wajib.
Nah, di situ kan perintah ya, perintah menikah. Asli hukumnya berarti wajib dilakukan. Adakah dalil lain yang memalingkan maknanya dari wajib menjadi tidak wajib? Itu beliau mengutip satu hadis yang mengindikasikan nikah itu status hukumnya menjadi tidak wajib, tapi saya agak lupa dalam kitab fikih al-madzhab al-arba'ah itu. Tapi beliau mengutip salah satu hadis, tapi saya agak lupa dalilnya. Yang memalingkan makna kata perintah nikah itu menjadi tidak wajib. Kalau tidak salah, di antara hadisnya itu adalah ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau engkau punya kemampuan, maka hendaklah menikah. Faman lam yastati fa'alaihi bisyam. Kalau engkau tidak sanggup, maka saumlah, fa innahu lahu wija, karena saum itu akan menjadi perisai. Kalau menikah itu wajib, berarti kepada setiap pemuda itu wajib nikah. Tapi kan Nabi mengatakan faman lam yastati, kalau engkau tidak sanggup, maka ya jangan dipaksakan menikah, maka ada alternatif lain, itu adalah saum. Nah, ini yang diantara dalil yang versi saya, kalau versi beliau saya lupa dalilnya apa ya. Itu yang diantara yang memalingkan makna perintah dalam Al-Quran ini menjadi tidak wajib. Ada dalil yang memalingkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu dalil atau hukum mengindikasikan itu untuk Rasulullah pasti ada penjelasannya. Contoh misalnya Rasul menikah lebih daripada 4, sementara umatnya tidak boleh lebih daripada 4. Itu kasus sahabat Nabi yang memiliki istri lebih daripada 4. Kemudian Nabi langsung mengatakan ceraikan, dan kalau engkau mau tetapkan menjadi istrimu 4 maksimal. Saya lupa sahabat Nabi siapa ya? Ada sahabat Nabi yang istrinya lebih daripada 4 yang Nabi memerintahkan untuk menceraikan, dan sisakan 4 yang hanya boleh dijadikan istri. Artinya kan itu Nabi sendiri yang mengeluarkan dalil dari mulut beliau, dan itu pasti adalah wahyu, sehingga berarti yang lebih daripada 4 itu hanyalah Nabi. Sebagian ulama berpendapat tahajud itu wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi umatnya. Di antara dalil yang digunakan itu adalah yang ada dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan di antara malam maka hendaklah tahajud sebagai tambahan bagimu. Mu di sini adalah Nabi. Artinya dikhususkan untuk Nabi. Walaupun sebagian ulama juga berpendapat sebetulnya tahajud itu sama saja hukumnya bagi umat Nabi Muhammad dan bagi Nabi, yaitu adalah sunnah. Kata nafilah di situ artinya sunnah, bagi Nabi pun adalah sunnah. Wallahu a'lam. Jadi ketika ada dalil yang mengindikasikan ini khusus untuk Rasul, pasti ada keterangannya itu khusus Rasul. Yang kedua, kemudian yang ketiga, hikmahnya wallahu a'lam. Boleh jadi karena tidak mampu. Kalau itu digenerasikan untuk semua umatnya. Misalnya nikah lebih daripada 4, dan itu diberlakukan boleh untuk semua orang. Gitu. Boleh jadi yang mampu nikah lebih dari 4 itu hanya Nabi. Kan? Nikah 1 aja berat. Artinya kalau tidak adil berat pertanggungjawabannya. Apalagi kalau nikah lebih daripada 1, maksimal 4 aja pertanggungjawabannya sangat berat, apalagi lebih daripada 4. Allah berikan kemampuan khusus untuk ini caranya. Masuk ada kalau kata Ustaz tadi, kalau untuk umat tidak mampu, seperti Rasulullah puasa 2 hari berturut-turut, ya kan? Ada sahabat yang ikuti, jangan kamu buka aja, soalnya kalau saya diberi makan oleh Allah. Pasti ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selain beliau, itu pasti, sehingga ada hukum yang berbeda. Yang kedua, kemudian yang ketiga, apa bila dia? Oh ya, al-azab. Wajar kalau istri minta lebih daripada suami gitu. Itu hal yang lumrah. Tapi konteksnya ketika Rasul kurang lebih mengatakan kalau engkau mengejar dunia, ya udah saya ceraikan. Konteksnya pasti tidak seperti yang kita bayangkan sesederhana kita ya. Konteksnya pasti ketika itu Rasul fokusnya dakwah,
Walaupun Rasul tidak mungkin menelantarkan istrinya, maka kalau orientasi istrinya Rasul fokus kepada dunia, ya boleh jadi itu mengganggu Rasul. Pasti konteksnya tidak sesederhana kita sekarang. Terbayang orang paling berpengaruh pertama di dunia, ya kata Michael Hart, kebayang dakwahnya Rasul ketika itu seperti apa. Maka butuh dukungan istri yang sifatnya ukhrawi. Kalau Rasul istrinya hanya sibuk merongrong, tanda petik ya, atau fokusnya dunia, yaitu malah mengganggu Rasul, ya lebih baik diceraikan. Tapi itu konteksnya pasti begitu. Kalau sekarang bukan berarti istrinya minta belanja lebih, sok mama mau nikah tetap atau mau cerai. Nah apa pak itu Rasul juga, oh ya. Itu pasti konteksnya beda, tidak sesederhana sekarang. Itu maka tidak bisa menarik konteks dulu ke sekarang. Gitu. Kemudian yang terakhir apa tadi? Benar? Poligami. Oh ya, itu penyakit lelaki kalau sih lelaki gitu. Makanya saya nggak pernah terus ke lelaki deh. Jadi kalau ada, tapi itu kasus, saya punya kawan beberapa yang poligami. Dan kalau saya sedang ngobrol dengan beliau, mereka dan istri saya tahu, saya suka ngasih warning, jangan lama-lama ngobrolnya. Bisi ketepaan. Dan nggak dipungkiri mereka itu sesama laki-laki suka sebenarnya istrinya hiji itu, ya dua ya iraha tuh. Karena mungkin konteksnya gini ya, laki-laki itu ketika nikah lebih daripada dua menunjukkan dia itu punya power lebih, bisa meluluhkan wanita lebih daripada satu, mampu menafkahi lebih daripada satu, dan boleh juga menganggap dirinya mampu untuk berumah tangga lebih daripada satu, sehingga ada kebanggaan tersendiri bagi mereka. Wallahu a'lam, mungkin begitu. Betul nggak Pak? Pasahannya. Wallahu a'lam mungkin gitu. Tapi gini ya, di satu sisi mungkin bagi wanita itu kok gitu sih gitu kan, sensitif gitu ya. Tapi bagi laki-laki boleh jadi itu sesuatu yang tanda petik lumrah ya, lumrah gitu. Saya tidak membela kaum pria ya, bukan. Gitu. Boleh jadi seperti misalnya begini, orang kalau punya mobil lebih daripada satu, punya dua, punya tiga, kemudian ada yang lebih satu, kan apa ya, hati manusia itu kadang-kadang oh kurang lebih tinggi, alhamdulillah gitu. Istri pun boleh jadi begitu gitu. Ya nggak perlu begitu. Duka. Wallahu a'lam, mungkin begitu, aspek sosial aja sih. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah siang apalagi nanti ada kajian ya. Kita cukupkan pembahasan kita, kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.